guys, selamat ketemu lagi dalam INEX Integra Eksaminasi. Bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana ini berada pada lokasi. Ada konstruksi perkara tandingan. Saya lebih menyebutnya peristiwa tandingan. Karena kalau menelaah tadi seperti deskripsinya Bu Lucy, bahwa PK ini harus novum. Sementara sedemikian nyatanya hukum acara yang seharusnya dilakukan dalam saat penyidikan itu tidak dilakukan dengan sempurna. Sehingga ada konstruksi perkara, misal tiang lampu yang karena tertabrak bengkok, helmnya pecah. Saksi menyatakan saat sebelum peristiwa meninggalnya masih bisa komunikasi. Sehingga kalau konstruksinya adalah kemudian pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan yang lampau, itu dibutuhkan waktu yang relatif panjang sehingga tidak match dengan keterangan yang kita peroleh saat ini. Nah, dalam ruang PK ini ada ruang untuk kemudian diterima alasan PK ini, ada nggak ruang? Saya melihat bagaimana permohonan PK ini apakah kemudian diterima atau tidak, dikabulkan atau tidak oleh Majelis PK di Mahkamah Agung. Mengacu ke pertanyaan itu, sebenarnya saya hanya fokus pada keterangan-keterangan terbaru yang tidak didengarkan pada saat tahun 2016-2017. Apakah kemudian keterangan baru itu ada? Ada di dalam sidang itu. Bagaimana keterangan Mega dan Widi? Itu baru, nggak pernah ada tuh di sidang sebelumnya. Kemudian bagaimana keterangan Dede tidak hadir, Teguh, kemudian keterangan Liga Akbar yang melakukan pencabutan itu, bahwa dia mencabut keterangan terdahulu yang menyatakan di situ ada teriakan, ada pelemparan, ada pengejaran. Kemudian dalam keterangan di PK itu tidak ada, karena memang saya juga tidak ada di tempat, tidak mengetahui. Jadi itu by skenario dari oknum, ya, tanda kutip oknum. Kemudian beberapa keterangan yang menerangkan bahwa pada saat itu bukan terjadi kejar-kejaran, akan tetapi ada aksi naik motor secara ugal-ugalan diduga dalam kondisi mabok, Ya. yang kemudian itu menabrak tiang. Ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan, temuan ada satu tiang lampu yang kemudian penyok. Sedangkan kalau kita pegang itu memang Keras, bahannya keras itu. Nah, sampai penyok. Apakah kemudian itu juga mempunyai relevansi terhadap kejadian pada malam itu? Ya, kita juga tidak tahu. Tapi dugaannya kan ke arah sana. Bahwa bagaimana kemudian itu terjadi satu kecelakaan tunggal, itu bisa saja pada malam itu yang terjadi adalah hal yang demikian. Oleh karenanya, dari keterangan-keterangan yang baru di dalam sidang PK Sakatatal ini, bisa jadi ini menjadi entry point untuk kemudian pertimbangan hakim di majelis PK itu mempunyai keyakinan bagaimana kemudian perkara 2016-17 itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai, yang pelakunya juga ternyata bisa saja bukan mereka. Lokusnya juga, kalau berdasarkan berkas itu ada 3 lokus, tapi faktanya juga ketika kecelakaan tunggal itu hanya 1, yaitu di flyover Talun saja. Sehingga dari semua keterangan-keterangan terbaru itu paling tidak bisa memberikan sebuah keyakinan baru terhadap majelis hakim PK. Karena saya melihatnya kalau sudah pada wilayah PK, tadi sudah disisipkan bahwa majelis kasasi sampai kemudian majelis PK itu bukan lagi berbicara hanya ansih pada soal aturan normatif saja, akan tetapi lebih holistik, lebih berpikir pada bagaimana kemudian nilai juga ada di dalamnya yang masuk dalam sebuah pertimbangan hukum. Sehingga cara berpikir hakim di tingkat Mahkamah Agung itu tidak mungkin disamakan cara berpikirnya hakim di pengadilan negeri atau tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding. Pasti mereka sudah punya konstruksi yang sudah kuat, bagaimana mereka membuat satu ramuan yang pada akhirnya
putusannya itu sesuai dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu sih gini, saya menengarai pada akhirnya ruang pembelaan terdakwa ini itu tidak mendapat ruang maksimal. Pada akhirnya berujung kepada bahan olahan atau keterangan sejak awal itu bisa dimodifikasi. Ansih kepentingan penyidik dan penuntut umum adalah kepada pemidanaan, tetapi seharusnya ada keimbangan kekuatan untuk pembuktian. Mau nggak mau, pada akhirnya ini kan semacam peperangan. Makna bahwa mencari kebenaran material itu tidak terkolaborasi di dalam peristiwa penyidikan maupun penuntutan. Ruangnya tinggal di pengadilan. Sementara dalam pengadilan bahannya berasal dari penyidikan, BAP. Kedepannya untuk memperbesar ruang pembelaan sejak dini ini kira-kira apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya kajiannya sama ya, bahwa kekuatan penegakan hukum kita kan memang lemah pada posisi tersangka dan terdakwa atau siapapun yang berhadapan dengan itu sudah nyata kalau menurut saya. Ini menjadi sebuah kenyataan pahit sebenarnya di dalam dunia penegakan hukum kita, karena equality before the law ya. Jadi orang tuh sebenarnya jangan pernah disangkakan salah dulu sebelum ada keputusan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap seperti itu. Tapi kenyataannya kan seperti itu tidak bisa, karena paradigma siapapun penegak hukum itu mempunyai tendensius mempersalahkan dulu. Bahkan kita sebut sebagai dua alat bukti itu juga sebenarnya kan suatu upaya memposisikan seorang paling tidak sudah nyampe 75% bersalah sebenarnya kan gitu. Sehingga itulah yang kemudian menurut saya perlu menjadi sebuah koreksi bersama terhadap sistem penegakan hukum kita. Dan konteks kesetaraan bagi saya sampai sekarang tuh belum nyampe. Belum bisa, karena apa? Mau tidak mau memang kita posisinya termarginalkan. Bahkan posisi sebagai seorang advokat pun pada proses pembelaan itu kan lebih banyak dibatasi. Ya, jadi dalam BAP itu wajib sebenarnya dilakukan gelar perkara. Kalau menurut saya, sampai pada tahap P21 itu kejaksaan, kepolisian dan advokat serta tersangka itu memang harus benar-benar meyakini bahwa ini posisi perkara ini sudah matang dalam konteks kita pembuktiannya yang dia sebut sebagai pembuktian yang memang sudah komplit ya, persesuaian satu sama lain sehingga memang betul-betul matang gitu. Itu yang menurut saya tuh kita tidak menanggap adanya suatu gelar perkara dalam kasus ini ya, di tahun 2016. Sehingga pada kasusnya kemudian kita bergulir kepada PK sekarang, harapan saya ini memang suatu rekonstruksi lagi jadinya. Mau tidak mau ya hakim harus mempunyai perspektif menakar lagi dari nol. Karena mau menakar dari mana sekarang ini? Betul, menakar dari nol sebelumnya. Saya setuju, Pak Agus bilang tandingan. Tandingan. Kita bikin lagi sebuah hal yang baru lagi, kita zerokan, kita nolkan dulu, kita pahami lagi dari awal seperti apa. Karena bagi saya yang kemarin kasus di Bandung ya, Peggy terkait pra peradilan itu juga menjadi angin segar bahwa sekarang ini penegak hukum lagi berhati-hati. Jadi berhati-hati itu dalam konteks kemudian kita sekarang bisa memaksimalkan sumber daya pada konteks penegakan hukum yang sebenar-benarnya menuju kepada keadilan. Jadi ini keniscayaan bahwa segala sesuatu ini menjadi suatu awal yang bagus. Harapannya sebenarnya kita perlu merobai. Artinya hukum acara kita pada konteks kesetaraan ya. Karena kalau kita lihat sistem penegakan hukum di luar negeri itu kan di Amerika contohnya memberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya kepada tersangka untuk membuktikan paling tidak dia tidak bersalah dulu kan gitu. Diberikan hak untuk membuktikan tidak bersalah. Jadi lawyer di situ benar-benar optimal memberikan satu pembelaan sedapat mungkin tidak bersalah kan gitu. Biar seimbang. Biar seimbang, betul. Karena kita sendiri tahu bahwa hak-hak sebagai seorang tersangka banyak dipangkas, banyak dibatasin kan seperti itu. Kemudian pada proses kita memanggil saksi pun kalau dari kita ada charge, kan kita yang harus manggil. Sedangkan kekuatan pemanggilan dari kita, dari kantor hukum kita, apa kekuatannya? Bandingkan dengan seorang kejaksaan yang kemudian polisian melakukan pemanggilan. Itu menjadi sebuah pressure yang luar biasa pada orang. Ada kuasa paksa di situ. Betul. Jadi
saya harap sih kita dari podcast ini bisa ditangkap pesan moralnya bahwa kita memang kejadian seperti ini akan ulang kembali apabila memang sistemnya memang belum rapi, belum bisa diperbaiki dari hukum acaranya dulu gitu Pak Agus ya. Jadi Aparatur negara punya kuasa paksa, advokat juga harus punya. harus punya seharusnya. Iya, toh. seharusnya punya. Nah, sekarang kalau pemanggilan dilakukan oleh jaksa, kontraproduktif dengan kepentingannya. Betul. Artinya itu mudah-mudahan menjadi pertimbangan ke depan. Bang Salman, menurut Bang Salman, kira-kira nih Majelis Hakim PK ini nanti formalistik atau pertimbangan kebenaran material? Kalau dilihat dari isunya yang sudah panjang lebar ya Pak Bos, hakim kan pasti lihatlah media segala macam. Tebakan saya bakalan pertimbangannya dalam materi. Karena adapun yang tidak bisa dibuktikan saat putusan tingkat awal, banding ataupun pun kasasi, ya kembali lagi tidak adanya alat bukti yang menyatakan terdakwa ini adalah pelaku ataupun yang ada di lokasi saat kejadian. Jadi seharusnya ya harapan kita bersama ya ini bahwa jika kebenarannya memang mereka bukan pelakunya, seharusnya sudah selesai. Bung Sunan, kira-kira Majelis Hakim PK ini formil atau material? Ya, karena dalam hukum pidana itu menganut asas kebenaran formil dan material, sudah dapat dipastikan dalam memberikan satu pertimbangan hakim dalam berhukum, yaitu putusan itu pasti melihat kedua aspek menurut saya ya. Karena dalam hukum pidana itu kan berbeda dengan hukum perdata. Kalau perdata itu pengakuan saja sudah cukup itu, karena yang memang dikejar adalah kebenaran formil. Tapi dalam hukum pidana itu kan tidak cukup pada kebenaran formil, tapi juga kebenaran material, kan begitu. Artinya apa? Bahwa saya yakin nanti dalam pertimbangan hukum putusan PK ini akan melihat dua aspek. Apakah ini dapat dinilai dari aspek kebenaran material dan formilnya juga, sehingga ya itulah bahwa kebenaran dari sebuah peristiwa hukum yang diajukan dalam dituduhkan oleh setiap terpidana ini terpenuhi tidak dalam aspek itu. Kalau aspek formil kan sudah jelas menyangkut tentang bagaimana cara ditangkap, ditetapkan tersangka, tapi saya rasa itu kan sudah terlampaui kan begitu. Tinggal sekarang berbicara pada proses apakah kemudian alat bukti yang telah dihadirkan pada proses persidangan 2016-2017 gitu kan, dengan perkembangan hari ini, dengan kebaharuan hari ini dapat menunjukkan tidak kepada satu peristiwa benar-benar terjadi pembunuhan dan mereka adalah sebagai Pelakunya. Karena begini, dalam pandangan saya begini, yang sudah diputus itu kan seseorang ini kan atau terpidana itu, pelaku itu divonis atau dinyatakan bersalah dalam dugaan tindak pidana pembunuhan berencana plus juga dengan persetubuhan anak di bawah umur. Nah, cuman saya melihat begini, kalau pembunuhan berencana berarti kan matinya seorang itu sebagai tujuan. Nah, kalau saya bertanya, sederhana saja, kalau ini mau diartikan sebagai pembunuhan berencana, hidupnya Vina pada lokasi itu mengindikasikan tidak adanya pembunuhan berencana. Artinya kalau memang orang si pelakunya itu berniat pembunuhan berencana, ya harusnya matinya orang di itu situ. juga Memang harus, tujuannya si pelaku. mati di situ, mati seketika kan begitu. Tapi itu juga kan harus dijawab dalam putusan kan begitu. Karena apa? Karena pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pasalnya itu. Kalau kemudian itu diartikan sebagai pembunuhan. Yang kedua, kalau itu diartikan pembunuhan, maka juga bukti yang dihadirkan harus menunjukkan pada pelaku yang mana yang telah melakukan pembunuhannya. Bisa saja ini pembunuhan tapi bukan mereka pelakunya. Nah, justru saya melihat begini, dengan tidak dibukanya bukti-bukti yang hari ini dikeluarkan oleh para ahli, misalnya bukti CCTV, bukti chat, HP, itu berarti menunjukkan dalam aspek penegakan hukum ini, penegak hukum gagal untuk menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Yeah. Saya sih berpikirnya begitu, gitu loh. Kalau kemudian mereka betul, ya harusnya ditunjukkan dong. Ya itu artinya kan clear. Nah, kalau kemudian tidak ditunjukkan, ya sama aja.
yang kita tunggu kan bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah benar pelakunya. Si Entah ini sidik loh, jari. ya. Cuman kalau ngobrolin sidik jari sudah lampau. Ya. Sudah sudah terlewatkan karena sudah tidak melekat kepada jasad si korban. Kalau ditanya kenapa dulu tidak dibuka, suatu kesalahan hukum acara enggak itu? Ya harusnya itulah bagian dari proses hukum hari ini. Karena begini loh, proses mencari kebenaran hukum itu bagi terdakwa itu bukan melekat kepada pengecaranya saja. Kita berhukum itu kan menegakkan keadilan. Setiap elemen penegak hukum, Nah, itu, ya. baik jaksa maupun hakim, harusnya menggali. Jadi jangan mempunyai kesan bahwa kita juga punya beban untuk mengembalikan sebuah kenyataan itu hanya kepada pengecara. Pengecara itu tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyidikan. Ya, betul. Kan begitu? Nah, kalau kemudian hari ini misalnya alat buktinya saja ada dalam penguasaan JPU. Kita kuasanya di mana untuk melakukan sebuah ruang mencari dan menemukan kebenaran. Ya, tapi Justru kalau disitulah harusnya menurut saya kemarin itu harusnya demi kepentingan umum hakim harusnya memerintahkan kepada jaksa untuk dapat menunjukkan, karena beban pembuktian itu kan ada di jaksa. Iya. Tidak ada salahnya kalau kemudian ini menjadi istilahnya hal yang didalilkan oleh pemohon bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa terpidana ada pada locus dan tempus delicti. Dapat ditanyakanlah kepada jaksa. Karena pidana adalah hukum yang kita menganut sistem pembuktian negatif yang mempunyai beban pembuktian itu di jaksa. Coba ditanyakan kepada jaksa, ada tidak alat bukti lain yang telah benar-benar menunjukkan pada locus dan tempus delicti sehingga orang-orang ini layak dihukum seperti yang dalam keputusan. Nah, itu juga sebenarnya kan arif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa harapan saya itu proses pidana ini kemudian menjadi beban pengecara untuk membuktikan bahwa orang ini Tidak bersalah. Karena beda loh Pak Bos. Kalau di Amerika itu kan penyidik ini kan mengambil dari dua sisi yang memberatkan, sisi yang meringankan. dua-duanya diambil. Dua-duanya diambil. Kalau di kita, karena sudah terikat sistem pembuktiannya adalah negatif, yang punya kewajiban membuktikan adalah dari penuntut umum. Nah kalau begitu rasional kita dibalik. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan? Kan begitu. Apa? Berarti di situ sudah menerapkan seseorang dalam situasi objek menurut saya. Tapi jaksa itu dianggap gagal kalau nggak, misalnya putusannya bebas, dianggap gagal itu. Ya itulah karena di situ integritas yang namanya menuntut orang itu maknanya begitu Bapak. Ya. Bahwa menuntut orang itu harus didasarkan kepada suatu minimal pembuktian yang kuat dulu. Ya. Nah, menetapkan tersangka juga begitu. Cuman kan, tapi kalau saya berbicara jauh, di mana sih letak menemukan dua alat bukti? Dalam KUHP itu kan tidak pernah ada. Karena untuk disebut sebagai alat bukti 184 misalnya seorang saksi atau saksi disebut sebagai alat bukti ketika memang dihadirkan dalam persidangan. Keterangan ahli jadikan sebagai alat bukti ketika dalam persidangan. Kan begitu? Nah, terus di mana kalau kita berbicara fair, domainnya instansi atau penyidik ini menemukan alat bukti, pada akhirnya sama-sama. Sebelum dalam persidangan ini baik jaksa maupun polisi menurut saya itu belum pernah menemukan alat bukti, karena kualifikasi alat bukti itu alat bukti yang di muka persidangan. Kan begitu Bapak. Itu juga bagian ya menurut saya interpretasi penghayatan sebenarnya disitulah makna kemudian presumption of innocence bahwa orang yang belum bersalah, karena memang polisi tidak memiliki judgement bahwa alat bukti ini adalah misalnya saksi ini qualified atau relevan, ini ahlinya juga oke. Kan tidak. Justru yang disebut sebagai alat bukti itu ketika dalam persidangan, berarti yang menemukan alat bukti itu sebenarnya itu adalah hakim. Nah makanya dari situ ya mudah-mudahan istilahnya
adanya peristiwa ini kita lebih kepada arif lah. Jadi kita persidangan itu kita bertempur atau mencari kebenaran? Kalau dari prinsip saya itu mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Oke. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nasib atau berhukum ini seolah-olah adalah pertempuran, bukan. Ya. Karena masing-masing orang ini punya kesadaran dalam berhukum, berarti yang harus ditonjolkan itu adalah kebenaran dalam hukumnya. Ketika memang secara hukum, secara pembuktian tidak menunjukkan kepada dia pelakunya, terus ngapain kita harus bertempur? Karena begitu. Kalau bertempur pasti ada yang kalah, ada yang Benar. menang. Justru kita bersadar apa sih? Berhukum dalam kesadaran itu ya sama-sama mencari kebenaran. Nah, ketika kebenaran itu sudah ditemukan, siapa lagi yang akan mau teriak ini tidak benar dan tidak adil? Kan? Betul. Kalau undang-undang dan hukum acaranya itu kemudian bisa saja diperserahkan sehingga timbulnya culture seperti ini. Berarti kan secara subjektif kita menuntut para pelaku adalah kemudian menjadi lebih dewasa. Artinya kausalitas normatif ini menjadi abstrak sekali. Seharusnya hukum dan hukum acaranya itu harus memiliki relevansi untuk mampu membuat kultur seperti itu. Bang Medi, menurut Bang Medi nanti kira-kira hakim PK akan cenderung ke formil ataukah material? Saya memimpikan hakim Indonesia itu hakim yang memutuskan perkara landasannya itu adalah landasan nurani. Saya itu lama sejak mahasiswa itu memimpikan ada hakim di Indonesia yang seperti itu. Nurani. Saya berkali-kali harus bertanya karena ya, misalnya kayak kredo seperti itu menurut saya itu apa ya? Kok kenapa tidak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan? Jadi begini bos, saya coba untuk mengulik pada persoalan ini. Hakim di Indonesia itu dalam pandangan saya itu telah banyak memakan korban. Itu terverifikasi dengan banyaknya tindak pidana yang kemudian tempat ujungnya itu adalah sel atau penjara. Dan itu kalau kita kalkulasi secara ekonomi, kerugian negara itu besar itu. Hanya untuk bikin penjaranya dan ngasih makan tiap harinya. Gitu. Menurut saya itu ada kegagalan berpikir. Kenapa kemudian hakim tidak bergeser cara berpikirnya? Betul bahwa secara undang-undang itu, secara formil hukum acaranya dipakai, iya. Secara substansi dalam wilayah material, ya, khususnya dalam wilayah pidana gitu, iya. Akan tetapi kalau hanya formil dan material saja, bagi saya itu tidak cukup. Iya. Nurani itu menjadi penting. Mungkin kedengarannya rada nyeleneh, akan tetapi kalau saya berpikir bahwa manusia hidup itu didasari atas dasar nurani. Dari nurani itu sebenarnya sudah terbaca dia itu pelaku atau tidak, meskipun nanti pertimbangannya berdasarkan kepada tadi formil dan material. Akan tetapi ujungnya itu adalah wilayah nurani. Bagaimana keyakinan itu tidak bisa diprediksi. Namanya manusia mempunyai keyakinan, ini kan naik turun. Keyakinan seseorang itu kan naik turun, termasuk hakim. Ya. Kalau kemudian moodnya lagi nggak bagus, bisa jadi putusannya juga tidak bagus. Ya. Kan begitu. Oleh karenanya kecerdasan bagaimana kemudian nurani itu ditumpahkan dalam sebuah putusan, dikonstruksikan dengan wilayah formil dan materialnya berdasarkan minimalnya 2 alat bukti, syukur-syukur lebih begitu ya, yang kemudian itu dikonsepsikan dalam satu rumusan sedemikian rupa diramunya, kemudian muncullah sebuah putusan yang berkeadilan berdasarkan itu tadi. Karena saya melihat semua putusan pengadilan di level manapun dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya tidak mencerminkan nurani yang saya maksudkan tadi. Saya melihatnya begitu. Jadi dalam proses PK ini saya berharap selain formil dan material sebagai syarat sebagaimana undang-undang mengamanahkan, akan tetapi wilayah nurani itu harusnya dimunculkan juga, karena bagaimanapun hakim, jaksa, polisi, pengacara, terdakwa, terpidana ataupun yang sekarang sudah bebas, semuanya manusia yang punya nurani.
Artinya nurani harus terus berkembang lebih jauh di atas beyond reasonable doubt. Bu Lucy, kira-kira menurut analisis Bu Lucy, nanti Majelis Hakim PK lebih kepada formil atau material? Ya, saya pikir ya, sebelum jawab ke formil atau materialnya, kondisi majelis PK ini memang bebannya luar biasa. Betul. Sama seperti hakim tunggal kita yang Prapit. memutus prapit. Jadi segala sesuatu yang dihadapinya ini menunya beda. Jadi saya yakin akan ada faktor kehati-hatian, Ya. terus menyeluruh, komprehensif dalam memandang masalah ini secara keseluruhan, dan pasti dia akan menyajikan yang terbaik. Ya. Yang terbaik di sini bukan hanya kepada konteks formil, tidak hanya konteks material, sudah pasti juga ada Ya. unsur yang kemudian membuat, karena apa? Kita kalau membuat suatu putusan atau produk hukum apapun dari suatu kejujuran, itu pertanggungjawabannya akan enak. Ya. Jadi saya harapkan hakim ini juga nanti memutus dengan suatu amnesti yang luar biasa, artinya amnesti berdasarkan suatu fakta yang menyeluruh, memfasilitasi khususnya para terpidana ini untuk membuktikan, karena ini adalah upaya terakhir. Ya. Karena harapan saya seperti itu, amnestinya hakim memberikan fasilitas yang luar biasa atau suatu space yang luar biasa untuk membuktikan barangkali betul bahwa mereka adalah bukan pelakunya, kan gitu. Jadi ini adalah suatu momentum. Jadi meskipun ini adalah suatu pekerjaan yang luar biasa bagi majelis hakim PK, tapi menjadi sebuah momentum. Artinya momentumnya inilah yang kemudian ditunggu oleh banyak pihak, tidak hanya oleh para terpidana, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi sorotan untuk nasional juga luar biasa. Kalau saya sedikit mewakili kritisme masyarakat, kalau memang mereka itu bukan pelakunya, terangkan mereka bukan pelakunya. Betul. Kalau mereka adalah pelakunya, terangkan pula alasan apa mereka sebagai pelakunya. Betul. Bahwa itu adalah material yang ingin dituju. Betul. Perjalanannya silahkan menggunakan hukum acara, hukum material, nurani, dan dengan segala sumber daya yang ada. Baik, saya kira begitu. Mari kita berdoa bahwa hakim majelis PK mampu menghasilkan putusan yang realistik, logik, bernurani. See you guys in next.